Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada malam ini. Kita berjumpa kembali di majelis ini untuk satu niat thalabul ilm, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk kehidupan dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam ilmu, dalam iman yang lurus, dalam amal soleh, hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Yang kedua, semoga salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, masih membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman, atau nawaqidus syahadatain, yang membatalkan dua kalimat syahadah. Insyaallah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 poin, mulai dari syirik, kemudian yang membatalkan nomor 2 yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam hal berdoa, dan menjadikan perantara itu sebagai penolong selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang ketiga yaitu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu kepada kekufuran yang dilakukan mereka, atau membenarkan jalan hidup mereka. Maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan 2 kalimat syahadah. Memasuki poin keempat, ar-rabi', yang keempat, yaitu man i'taqada, orang yang berkeyakinan, memiliki i'tiqad, anna ghaira hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya petunjuk selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalu min hadihi, lebih sempurna, lebih lengkap daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau anna hukma ghairihi, bahwasannya hukum selain dari hukum yang dibawa oleh Nabi, ahsanu min hukmihi, lebih baik
daripada hukum Nabi. Hukum yang dibawa atau hukum selain dari yang dibawa oleh Nabi lebih baik daripada hukum yang dibawa Nabi. Kalladhi yufaddilu hukmat tawaghid, seperti misalnya mengutamakan hukum taghut, hukum taghut ala hukmihi, daripada hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa kafirun, maka dia telah kafir. Taghut di sini yakni ma'ubida bi ghairillah, apa yang diibadai selain dari Allah, wa huwa radin, dan dia ridho jika dilakukan itu kepadanya, dia ridho diibadai, maka itu tauhid. Baik. Min anwa'il riddah, di antara hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, yakni murtad, disebut dengan ar-riddah, yakni al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu, berhukum dengan hukum selain dari apa yang telah Allah turunkan. Tentu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Idza i'taqada anna hadza amrun mubahan, jika dia beriktikad bahwa hukum ini adalah perkara yang mubah, boleh dipakai, wa annahu yajuzu ayyahkuma bisyari'ati, atau bahwasanya ia diperbolehkan untuk mengganti hukum syariat. Hukum syariat, hukum yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Atau wa yujawwizu ayyahkuma bil qawanin, atau dia memperbolehkan berhukum dengan hukum-hukum qanun, hukum-hukum buatan manusia apapun jenisnya. Mungkin yang disebut dengan hukum positif barangkali, apapun istilahnya, termasuk juga hukum adat istiadat, yang itu hasil karsa, hasil karya otak manusia, bisa tergolong perkara ini. Wa yaqul, dan mereka berkata, al maqsudu yakni hillut taza'at, hillun naza'at, menghalalkan penerapan hukum tersebut. Wa hada yaksilu bil qawanin, maka ini akan menghasilkan yakni hukum-hukum produk-produk manusia. Kemudian mereka mengatakan bahwa hal itu boleh mengganti wa yahsilu bisyari'ah, produk hukum buatan manusia itu boleh mengganti hukum-hukum syariat. Kemudian fal amru mutasawiyah, mereka menganggap masalah ini yakni sepadan, sama, antara hukum Allah yang dibawa Nabi kita sama saja dengan hukum yakni buatan manusia. Hal itu dianggap sama. Naqul, maka kami berpendapat, subhanallah, kata Syekh, maha suci Allah, taj'alu hukmat tawaghid mithlu hukmallahi, menjadikan hukum taghut sama seperti hukum Allah. Tahkimu syar'illahi hadza ibadatan lillahi,
yakni menghukumi syariat Allah, yakni dalam peribadatan kepada Allah tabaraka wa taala. Misalnya, mungkin di sini laisal qasdu minhu faqat hillun naza'. Tidak hanya maksudnya sekedar untuk menghalalkan penerapan hukum tersebut. Maksudnya al-qasdu minhu al-ibadatu bitahkimi syar'illahi. Walaupun maksud dan tujuannya dia beribadah dengan menggunakan hukum syariat Allah maksudnya, tapi yang dipakai yakni produk-produk manusia. Wa tahkimu ghairi, maka menghukumi dengan hukum selain Allah syirkun, maka itu termasuk perbuatan syirik. Wa syirku fit ta'ati wa syirku fil hukmi, yaitu syirik di dalam ketaatan atau syirik di dalam perkara hukum. Maka berhati-hati, karena jenis-jenis kesyirikan ini bukan hanya menyembah ibadah kepada selain Allah, tetapi dalam perkara berhukum kepada hukum selain Allah tabaraka wa ta'ala dengan i'tiqad di dalam hatinya bahwa hal itu boleh. Ini yang paling pokok di sini adalah dalam hatinya ada i'tiqad bahwa itu boleh-boleh saja. Padahal berhukum dengan hukum selain Allah tidak boleh, diharamkan. Berbeda ketika dia dalam hatinya dia meyakini yang paling benar hak itu hukum Allah dan tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Dia yakin dalam hatinya secara utuh, tidak ada sedikit pun keraguan, akan tetapi dalam prakteknya dia masih berhukum kepada selain Allah, itu lain perkara, tidak termasuk ar-riddah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syura 42 pada ayat 21. Kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minal ladzina ma lam ya'dzam billah. Apa kata Allah Jalla wa Ala? 21. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Iya. Am lahum syuraka'u, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, memiliki tandingan-tandingan selain Allah? Syara'u lahum, yang mereka itu membuat hukum atau menetapkan syariat bagi mereka, minal ladzina ma lam ya'zam bihillah, di antara orang-orang yang tidak pernah sama sekali mendapatkan izin dari Allah untuk melakukan hal itu. Jadi syirik itu bukan hanya sekedar menyembah, beribadah dalam perkara ubudiyah, tapi ketika bahwa ada oknum selain Allah itu yang membuat syariat yang menandingi Allah dan dianggap sama syariat itu dengan syariat Allah dan dia terapkan dan dia jalankan, maka inilah yang tergolong dari perbuatan riddah, yakni keluarnya seseorang dari Islam. Dalam ayat yang lain, yakni surah Al-An'am surah ke-6 ayat 121, wa in ata'tumuhum
wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Ini penggalan dari ayat 121 surah Al-An'am. Dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian termasuk orang yang musyrik. Kemusyrikan itu terjadi apabila seorang muslim itu mentaati mereka, termasuk mentaati manusia yang menetapkan hukum. Contoh, menetapkan kehalalan sesuatu padahal Allah menetapkan haram, atau sebaliknya. Demikian pula di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-31, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. Apa kata Allah Jalla wa'ala? 31. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai rob selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Iya. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal, lanjut. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Esa. Iya, Allah yang Esa, yang satu saja. La ilaha illahu. Lanjut. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini pernah dibaca oleh Nabi ketika kedatangan seorang yang bernama Adi bin Hatim. Dia beragama Nasrani, datang dari negeri Syam menemui Rasulullah atas anjuran saudara perempuannya yang saat itu kaumnya, yakni kaum At-Ta'i. Mereka beragama Nasrani. Ketika dakwah Nabi tersebar, mereka kaum Ta'i melarikan diri ke negeri Syam, termasuk Adi bin Hatim. Maka saudara perempuannya tertawan oleh kaum muslimin, maka tawanan didakwahi, mereka taslim, masuk Islam. Dilepaslah mereka. Saudara perempuannya datang kepada Adi, menyarankan untuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang menemui Rasulullah, dia memakai kalung salib yang terbuat dari perak. Melihat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Udah ketemu tafsir Ibnu Katsir? Silakan. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Adi Ibnu Hatim radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah SAW, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah SAW menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi Ibnu Hatim dan memberinya hadiah. Saudara perempuan Adi Ibnu Hatim kembali kepada saudara lelakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah At-Ta'i, dan ayahnya yaitu Hatim At-Ta'i terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi Ibnu Hatim. Adi masuk Islam menemui Rasulullah SAW. Adi masuk menemui Rasulullah SAW, sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah SAW sedang membacakan firman-Nya, ittakhadu ahbarahum
wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarohum, orang-orang alim di antara mereka, yakni bangsa Yahudi, wa ruhbanahum, rahib-rahib Nasrani, ahli-ahli ibadah mereka, sebagai apa? Arbaban, jamak dari Rob, arbab min dunillah, selain dari Allah. Dibaca ayat ini di hadapan Adi bin Hatim. Kemudian apa kata Adi bin Hatim? Lanjut. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Iya, orang-orang Yahudi Nasrani tidak menyembah mereka dengan cara beribadah, rukuk, sujud kepada mereka. Tidak. Ini ucapan Adi bin Hatim, tapi dibantah oleh Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan menyembah di sini? Yaitu Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? tidak, sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim. Wahada ibadah, itulah ibadah. Ketika ahbar dan rahib itu yuhillul haram wa yuharrimul halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan kalian mengikuti fatwa-fatwa itu, maka itulah ibadah. Kalau mengikuti fatwa yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu termasuk ibadah dan itu syirik dalam ketaatan, bagaimana orang yang menfatwakan? Yang sudah jelas haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ini termasuk diantara menganggap bahwa ada hukum selain dari hukum Allah yang boleh diterapkan. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Fasammahu syirkan, maka disebut atau dinamakan syirik, yakni falladhi yusawi baina hukmillahi wa hukmit taghut, yakni bagi mereka siapapun yang menyamakan antara hukum Allah dengan hukum manusia, atau antara hukum manusia dengan hukum Allah. Hukum Allah disamakan dengan hukum taghut, maka ini termasuk perkara syirik, yakni syirik di dalam ketaatan. Wat taghut al muradu bihi, yang dimaksud dengan taghut di sini yakni kullu hukmin ghairi hukmillah, segala hukum selain dari hukum Allah, itulah yang disebut dengan hukmut taghut, yakni hukum taghut. Sawaun awaidal badiyah au andomatul kuffar, sama saja apakah itu hukum yang merupakan adat tradisi yang berlaku di sebuah tempat di negeri-negeri yang ada di muka bumi ini, atau aturan-aturan orang kafir, au qawaninil Faransi, ataukah itu hukum yang berasal dari Prancis, awil Injilizi, atau dari Inggris, au adatil qabail, atau adat-adat suku-suku bangsa di seluruh negeri ini atau seluruh penjuru bumi. Kullu hadza taghut, itu semua adalah hukum taghut. Wa kadzalika tahkimul kuhan, termasuk dalam perkara ini berhukum dengan hukumnya dukun. Hukumnya dukun itu apa? Bujuk. Makanya sampai ada perkataan dukun itu kalau enggak cabul apa? Bohong. Falladhi yakul,
Maka ada di antara orang-orang yang mengatakan innahuma sawa'ud, sama saja, semua itu sama, nggak ada bedanya. Maka hal itu kafirun, termasuk kekufuran, atau jelas di sini adalah kafirnya. Wa asyaddu minhu man yaqul, dan lebih parah lagi, yakni orang yang mengatakan innal hukma bi ghairi ma anzalallah ahsanu minal hukmi bima anzalallahu hadza asyaddu. Ini lebih parah lagi. Jika orang itu mengatakan bahwa hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita itu lebih baik daripada hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita. Ini menganggap bahwa apa? Hukum selain hukum Allah lebih baik. Ini lebih parah. Menyamakan saja tidak boleh. Jadi menyandingkan, menyamakan, menganggap bahwa itu setara, sepadan, itu saja tidak boleh. Apalagi menganggap bahwa hukum selain yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala itu lebih baik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Falladhi yaqul, maka jika ada orang yang mengatakan annasu ma yuslihu lahum al-yawma illa hadhil anzama, manusia tidak akan mendapatkan kemaslahatan, kebaikan pada hari ini kecuali dengan aturan-aturan hukum taghut itu, katanya. Ini salah satu di antara ucapan manusia. Ma yuslihu lahum asy-syar'u, hukum syariat itu tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya. Asy-syar'u ma yutabiqu li hadhihi zaman, bahwa hukum syariat itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Itu zaman unta. Saiki zaman apa? Buta tambahan, ya. Menakutkan tambah sekarang. Wala ma yuslihu illa tahkimil qawanin, illa tahkimul qawanin, maka tidak mendapatkan kebaikan manusia kecuali dengan berhukum dengan hukum buatan manusia. Ini diantara ucapan-ucapan yang sering kita dengar. Takunu muhakimuna mithlu muhakimul alam, sebagaimana kita telah berhukum dengan hukum yang berlaku di alam ini. Hada ahsanu min hukmillah, dan ini katanya lebih baik daripada hukum Allah. Hada asyaddu kufran minal ladzina yaqul, hal ini lebih parah, lebih mengerikan kekufurannya daripada orang yang sekedar mengatakan inna hukmallahi wa hukma ghairihi mutasawiyan, bahwasannya hukum Allah dan hukum selain Allah itu sama. Ini saja tidak boleh, apalagi mengatakan bahwa hukum selain Allah lebih baik. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallahi li hawa fi nafsih, adapun jika orang berhukum selain dengan hukum yang Allah telah turunkan karena sebab hawa nafsu yang ada pada dirinya, au jahala bima anzalallah, atau karena kebodohan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa huwa ya'taqidu anna hukmallahi huwal haqq, akan tetapi dia beriktikad bahwasanya hukum Allah itu hak, tapi dia berhukum dengan hukum selain Allah, tapi dalam hatinya dia yakin, seyakin-yakinnya dan keyakinannya utuh bahwasanya hukum Allah itu adalah hak.
wa huwal wajibu, dan wajib diterapkan dalam kehidupan ini. Wa hadza fa'ala kabiratan min kabairiz dzunub, maka dalam hal ini dia telah melakukan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Wa dzalika kufru dzuna kufrin, maka yang demikian ini disebut dengan sub kekufuran atau kufur kecil. Tapi ingat, sungguh pun kufur kecil dia tetap al-kabair, dosa besar. Kalau itu dilakukan harus bertobat kepada Allah Jalla wa'ala sebelum kematiannya. Kalau tidak, dia pasti diancam dengan neraka. Tapi masih belum sampai kepada tingkat riddah murtad. Masih ada kemungkinan dia keluar dari apa? Neraka. Tapi mbu pirang miliar tahun diobong nang neraka. Karena sebab menerapkan hukum selain Allah, sekalipun dengan iktikad bahwa itu tidak boleh, bahwa yang benar harus diterapkan adalah hukum Allah, dan hukum Allah wajib diterapkan karena hukum Allah itu hak. Tapi kenapa dia melakukan itu, menerapkan hukum selain Allah? Mungkin karena terpaksa atau karena dipaksa, maka dia bukan tergolong orang yang keluar dari Islam. Baik, al-khamisu, yang kelima, man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amala bih kafara. Orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat ini, sekalipun dia mengamalkannya, maka dia kufur, murtad, keluar dari Islam. Secara zahir dia amalkan, tetapi secara batin dia apa? Benci terhadap apa yang diamalkan itu. Ini termasuk kufur, dan ini tergolong kufur besar, membatalkan syariat, membatalkan keislamannya. Man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang membenci sesuatu di antara risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayabghadu ma jaa bihi Rasul riddatun, maka hal ini termasuk murtad walau amala bih, sekalipun dia mengamalkannya, sekalipun dia mempraktekkannya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad 47, yakni pada ayat ke-9, Allah katakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Muhammad. Dzalika, yang demikian ini, bi annahum, karena mereka, karihu, membenci, tidak suka, ma anzalallahu, terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, maka fa ahbata a'malahum, terhapuslah amalnya. Ingat, kalau Allah sudah mengatakan terhapus amalnya, sia-sia amalnya, berarti dia telah keluar dari Islam. Tegas ayat ini. Ini penggalan dari ayatnya. Coba dibaca secara keseluruhan. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala atau amal-amal mereka. Ya, kalau sudah pahala amal itu terhapus, berarti dia telah keluar dari Islam.
Sebagaimana kesyirikan. Kesyirikan itu menghapus amal-amal mereka. Termasuk dalam hal ini apa? Membenci syariat Islam, membenci sunnah. Dalam hatinya dia tidak suka, sekalipun dia lakukan, dia amalkan. Asli ini gak seneng mbek jenggot, masih ode jenggoten. Loh kenapa kok ngingu jenggot? Trendy, lagi ngetren, cek ketok apa? Keren. Tapi dalam hatinya benci, nggak suka. Maka yang dihukumi zahirnya apa batinnya? Yang dihukumi oleh Allah zahirnya atau batinnya? Allah menghukumi batinnya, tapi manusia menghukumi zahirnya. Ketokane sunnah iku rek. Tapi bareng meneh ketok manek jenggote di kelabang. Baru ketoro nek gak sunnah. Padahal gak boleh ngelabang jenggot. Boleh nggak? Nek wingi tahu ngelakoni lingo tobato, nggak boleh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Al-karahatu hiya al-bughdhu. Makna karaha, tidak suka di sini apa maksudnya? Yakni benci. Hadza riddatun walau amala bi. Hal ini termasuk kategori murtad sekalipun dia mengamalkan. Fa innahu yakfuru, karena sesungguhnya dia telah kafir. Bughduhu fil qalbi kufrun. Benci terhadap syariat sekalipun di dalam hati itu kufur. Walau kana ya'malu bihi fi dzahir, sekalipun dia mengerjakannya secara zahir. Kata Allah Jalla wa Ala tersebut, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian tersebut karena mereka telah benci kepada syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad, dan Allah menghapus amal-amal perbuatan mereka. Dia terapkan sunnah, dia mengerjakan syariat, dia pakai jilbab misalnya. Syar'i enggak pakai jilbab? Syariat syar'i, tapi secara zahir. Tapi dalam batinnya dia ingkar, dia kufur, dia tidak suka. Jane aku gak seneng lo gawe jilbab iki. Apa? Siji sumuk, loro ketokane iki dibujuki wong Arab. Karena jilbab iki tradisine wong Arab. Kalau ada keyakinan dalam hati seperti itu dan dia benci kepada syariat jilbab, hijab, menutup aurat, sekalipun pada saat itu dia memakai jilbab, memakai hijab, menutup auratnya, tapi sebetulnya dia telah keluar dari Islam, atau bisa jadi bukan orang Islam. Banyak, karena dia apa? Terikat dengan aturan. Mungkin di sebuah negeri, di sebuah wilayah, di situ harus menggunakan pakaian syar'i, tapi hatinya menolak, hatinya kufur, menganggap ini bukanlah kewajiban dari Allah, dan dia membencinya, nggak suka. Maka berhati-hatilah dengan perkara ini, sekalipun kita secara zahir mengamalkannya. As-sadisu, yang keenam. Sudah masuk? Silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit, yakni poin yang keenam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang keenam di antara perkara yang membatalkan dua kalimat syahadat, yakni man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli au thawabillahi au iqabihi kufrun, yakni mencela sesuatu
di antara agama yang dibawa oleh Rasulullah, atau mencela pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini, au iqabihi, atau dia mencela, yakni hukuman-hukuman, siksa-siksa akibat dari perbuatan dosa karena melanggar agama ini, maka hal itu termasuk kafir, keluar dia dari Islam. Ini bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dia menerapkan syariat, menerapkan sunnah secara zahir, tetapi dalam hatinya dia benci. Berarti ini kufur i'tiqad. Adapun yang kedua ini, dia mencela agama terang-terangan. Ini pun termasuk murtad, terang-terangan dia mencela agama. Karena hakikatnya yang tampak secara zahir itu cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Bisa jadi keduanya ini tergolong, yakni nifaq, kemunafikan. Lain hati, lain amal perbuatan, beda. Baik. As-sadisu min anwa'i riddah. Yang keenam ini juga termasuk perkara riddah, yakni kemurtatan. Al-istihza'u bima anzalallahu, yakni mencela, mencaci maki apa yang telah Allah turunkan, yakni berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Au bi syai'in mimma ja'a bihir rasul, atau sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah berupa risalah ini. Walau kana minas sunani wal mustahbat, sekalipun hal itu berkaitan dengan sunnah atau amalan-amalan yang disenangi, yang dicintai, itu perkara-perkara sunnah, bukan hanya perkara yang wajib, termasuk perkara sunnah. Gak boleh dicela. Kasiwak, seperti bersiwak, wa qastus syarib, atau mencukur kumis, wa akhadha sya'rul ibti, atau mencabut bulu ketiak, wa taklimul azfar, atau sekedar memotong kuku. Itu semua sunnah. Brengosmu iku lho lapo dicukur koyok banci ae, dicela, ya. Atau mungkin dia mencela sunnah-sunnah yang lain. Sara kafiran idza istahza'a bihi, sara kafiran. Jika dia mencela semua itu, maka dia telah menjadi kafir. Ad-dalilu ala dzalik qauluhu ta'ala. Dalil dari poin ini yakni firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 65 dan 66. Kata Allah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ayat ini diturunkan berkaitan dengan perilaku orang-orang munafik yang mencela orang-orang mukmin. Padahal yang dicela orang mukmin, tapi ayatnya yang turun, kul, katakan Muhammad, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok, kau mencela.
Ternyata orang munafik ini ketika perang Tabuk ikut bersama Rasulullah. Ada orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk, jumlahnya kurang lebih 80 orang. Adapun yang lainnya itu orang yang diterangkan dalam hadis tentang tobatnya Ka'ab bin Malik. Dia mukmin tapi sempat menjadi pelajaran buat kita semua akan kelalaiannya untuk tidak segera ikut berperang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya 3 orang yang serupa dengan Ka'ab bin Malik ini diterima tobatnya, tapi setelah berapa hari, 50 hari berlalu baru diturunkan tobatnya atau diterima tobatnya. Tapi sebagian dari munafik ikut berperang. Apa yang mereka lakukan dalam perjalanan? Bikin onar, ngerusoni, bikin terus no dewi. Mau aku gak ngucap no. Ya. Sudah tafsirnya? Siapkan tafsirnya di situ. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi mengatakan la ta'tadhiru, tidak usah kau minta maaf, karena ucapan yang diucapkan ini menyakitkan. Orang-orang munafik ini datang kepada Nabi dengan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bermain-main wahai Rasul, kami hanya bersenda gurau, kami tidak sungguh-sungguh dalam mengucapkannya. Nabi kemudian mengatakan, apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok? La ta'tadhiru, tidak perlu kau minta maaf. Kenapa demikian? Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir sesudah beriman. Kafir sesudah beriman. Kalau ini diucapkan oleh Nabi, bahaya. Orang itu bisa apa? Betul-betul kafir tulen. Kalau sudah munafik tulen, itu sudah benar-benar kafir. Sekalipun secara zahir dia tetap sholat bersama Nabi, dia berjihad bersama Nabi. Orang-orang munafik itu sholat bersama Nabi, jihad ikut bersama Nabi, tapi dalam situasi apapun mereka selalu membuat masalah dengan mengolok-olok orang-orang mukmin. Falladhi yastahzi'u bisyai'in, maka orang-orang yang mencela sesuatu mimma ja'a bihir rasul, yakni terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul, fardhon, baik yang fardu, au wajiban, atau perkara yang wajib, au sunnatan, atau perkara-perkara yang sunnah, fa innahu yakunu murtaddan, maka sesungguhnya dia telah murtad an dinil Islam, dari agama Islam. Hati-hati mencela agama, mencela sunnah. Celonomu iku lho kok cingkrang sih, wong ka ono udan, ka ono banjir. Hati-hati, kak sepurone guyon. Awas apa ninja lewat. Mosok wong wedok kok ditutupi kabeh ireng-ireng, sing ketok motoe tok. Awas. Enggak guyon, maaf, hanya sendaguro. Saya tanya, dia terkena khitab ayat ini enggak? Kena hukum ayat ini enggak? Terkena hukum ayat ini, walaupun dia hanya sendaguro, walaupun hanya main-main. Maka jangan kita ini mudah mengucapkan, walaupun sekedar main-main, ternyata itu adalah celaan, olok-olok terhadap agama Allah. Hati-hati, dijaga lisannya itu, karena lisan ini banyak orang ditelungkupkan wajah-wajah mereka di neraka jahanam. Karena sebab apa?
hasaidu alsinatihim, karena sebab perbuatan lisannya. Kenapa? Karena lunyu cucu ya. Kalau sudah lisan ini tidak terkontrol bisa seperti itu. Makanya Nabi sampai mengingatkan, kufa alaika hadza, tahanlah lisanmu ini. Jangan mudah-mudah membuat celaan, olok-olok terhadap agama Allah. Perkara wajib, perkara fardu, perkara sunnah, semuanya harus hati-hati. Ini termasuk diantara nawakidul Islam, pembatal keislaman. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk poin ke-6 ini masih ada kelanjutan tentang apa? Sababu nuzulil hadhil ayah, yakni tentang sebab turunnya ayat ini. Nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Seperti biasa sebelum saya tutup, saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Baik, silakan. Nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran kita pada malam ini dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dari chatting. Oh ya, silakan. Iya. Jadi hukum Allah itu apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih pertanyaannya hukum waris. Al-Quran, As-Sunnah menetapkan hukum waris itu rinci banget, sangat rinci, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Sehingga ketika hak-hak manusia ini ditunaikan dengan baik sesuai syariat, akan menimbulkan kemaslahatan umat manusia. Tapi ketika sebaliknya tidak diterapkan, maka hal itu akan mengakibatkan madharat besar dalam hidup ini. Baik mungkin siksa Allah secara langsung, diturunkan hukum qadariyah berupa bencana, atau paling tidak terpenuhinya hak-hak manusia itu mengakibatkan yakni berbagai macam perselisihan. Bahkan dampak-dampak dari penerapan yang salah hukum Allah itu akan mengakibatkan hidup manusia tidak akan tenang, sehingga banyak keluarga itu berselisih, bertengkar, bahkan mereka tidak bersilaturahmi, tidak bertegur sapa, qati'ur rahim, pedot sak duluran, bahkan tidak sedikit sampai bacok-bacokan karena warisan. Nah, di dalam Islam yang paling sederhana yang kita ketahui bahwa hukum waris antara laki dan perempuan itu berbeda. Laki dan perempuan 2:1. Yang umum diterapkan di masyarakat apa? Dihukumi sama. Krepek gedang godo telo, titik edang podo. Ada semacam itu anggapan di masyarakat, wes kuabe oleh podo, anak lanang wedok 10 kabe oleh podo,
Padahal tidak demikian menurut syariat. Nah, apakah penerapan ini termasuk di antara bentuk kemurtatan? Kita dirinci. Pertama, jika kita meyakini bahwa hukum Allah adalah hak benar adanya, wajib diterapkan, dan jika tidak diterapkan maka Allah akan menyiksa orang itu, diyakini secara utuh dalam hatinya, akan tetapi prakteknya tidak demikian, karena mungkin dia kalah suara dengan yang lainnya, terpaksa dia melakukan itu, atau mungkin ada kekuatan power yang lebih besar yang harus menetapkan seperti itu, maka dia terpaksa melakukan itu, maka belum dikatakan murtad, belum dikatakan keluar dari Islam. Tapi kalau sudah meyakini, di samping dia mempraktekkan dengan praktek yang salah, tidak sesuai syariat, tapi dalam hatinya dia mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah hukum yang sekarang berlaku, karena ini menjadikan tenang hidup manusia, sing penting podo kroso dibagi roto, dan itu lebih baik. Kalau dia ada keyakinan dalam hatinya, i'tiqad bahwa itu dibolehkan dan itu lebih baik, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Nah, sekarang yang mana yang terjadi di situ? Kira-kira yang mana? Nah, kalau salah satu di antaranya itu sudah jelas, yang satu murtad dengan keyakinan menyamakan dan melebihkan hukum selain hukum Allah, sementara yang satu merendahkan hukum produk manusia tapi menjunjung tinggi hukum Allah dan Rasulnya, tapi dalam prakteknya tidak demikian, maka dia tergolong kufru duna kufrin, yaitu kufur kecil tapi tetap dosa besar. Sebetulnya sederhana, sebetulnya bukan hanya masalah itu. Meyakini bahwa zina itu haram, bahwa itu adalah perbuatan dosa yang harus dihukum dengan hukum rajam, walaupun ternyata akhirnya dia melakukan. Mungkin barangkali dia termasuk dosa besar. Cak, zina iku oleh enggak? Ngawur, gak oleh. Dosa kok? Dosa. Umpama nek zina diapakno hukume? Dirajam. Lah sampean kok sik zina gendaan? Iya, gurung iso aku ninggalno. Eman nih. Maka belum kufur, belum murtad, tapi tetap dia dosa besar. Yang murtad itu bagaimana? Cak, zina iku oleh enggak? Oleh, gak apa-apa. Sing penting seneng podo seneng. Apa menek sampean kei dhuwit wonge seneng ya. Kan sedekah nyenengno wong. Ya kan? Gak apa-apa, budalo nang Bollywood kono wis sedekah nyenengno wong, gak apa-apa. Lho, Quran gak oleh, iku lak biyen, saiki seje. Murtad orang ini, murtad. Seandainya dia ngomong seperti itu, walaupun dia itu tidak melakukannya, loh tapi sampean kok gak zina? Jane kepingin, tapi wis loyo. Walaupun dia tidak mengamalkan, melakukan zina, tapi menganggap hukum zina itu boleh, murtad dia sudah. Hati-hati, makanya kita harus merinci, lihat dulu orangnya, jangan divonis dulu sebelum kita iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, menyampaikan yang hak kepada dia. Nah, reaksinya apa? Oh iya bener kon, gak keliru, gak salah awakmu, aku yo yakin iki, tapi aku, nah baru ketahuan ya kan posisinya di mana. Jangan dikit-dikit langsung divonis kafir, bahaya. Sebelum kita betul-betul tahu, karena ada syaratnya, terutama
Bagi kita orang awam ini, jangan kita gampang dan mudah tasahul untuk takfir, mengkafirkan orang. Karena yang berhak mengkafirkan itu adalah siapa? Para ulama, ahlul ilm, para ulama. Nggak sembarang orang sampean nunjuk orang kafir, nggak boleh. Makanya di sini dengan mempelajari karya-karya para ulama supaya kita ini apa? Untuk diri kita agar berjaga-jaga, jangan sampai melakukannya. Untuk orang lain sebagai peringatan agar kita apa? Mendakwai seseorang, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari berbuat mungkar. Jangan dipakai ya kajian kita, ilmu yang sudah kita terapkan ini dengan mudah untuk mengkafirkan orang, jangan. Tapi kita harus tahu ya, sebagai sebuah ilmu syar'i untuk memberikan panduan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Baik, yang lain? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.